Selamat datang di channel kami, tempat di mana misteri menyatu dengan sejarah dan kisah-kisah masa lalu berbicara kepada kita di masa kini. Di ruang ini, kita mengundang Anda untuk bersama-sama menelusuri lorong waktu, menyingkap tabir cerita yang telah lama tersembunyi. Hari ini, kita akan menyelami salah satu legenda paling misterius dan memikat di Indonesia, Satrio Piningit, sebuah nama yang bergema melintasi zaman, membawa dengan dirinya beban ramalan dan harapan. Ia digambarkan sebagai sosok pahlawan yang ditakdirkan untuk muncul di masa depan, seorang pemimpin yang akan membangkitkan semangat dan membawa perubahan. Namun, pertanyaan yang menggantung di benak kita, apakah Satrio Piningit hanyalah sebuah mitos yang tumbuh subur dari harapan dan kepercayaan masyarakat? Atau, adakah kemungkinan bahwa dia adalah nyata, seorang tokoh yang kini berjalan di antara kita, tersembunyi namun penuh potensi? Dalam perjalanan hari ini, kita tidak hanya akan mencari jawaban, tetapi juga akan mengeksplorasi makna di balik legenda ini. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Satrio Piningit, dan bagaimana ia merefleksikan keinginan kolektif kita sebagai bangsa. Mari kita cari tahu bersama. Mari kita berlayar melintasi lautan narasi, dan mungkin, di akhir perjalanan, kita akan menemukan lebih dari sekadar cerita. Kita mungkin akan menemukan secercah kebenaran yang telah lama menanti untuk ditemukan. Satrio Piningit, sebuah nama yang seringkali dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, Raja Kediri yang terkenal dengan nubuat-nubuatnya. Dalam lembaran sejarah dan kepercayaan Jawa, Jayabaya dihormati tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang visioner yang nubuatannya terus hidup melintasi abad. Menurut kepercayaan yang telah lama beredar, Satrio Piningit adalah pahlawan yang akan muncul di akhir zaman. Ia digambarkan sebagai sosok yang akan membawa Indonesia ke era keemasan, sebuah periode di mana keadilan dan kemakmuran akan bersemi di seluruh Nusantara. Ramalan ini telah menjadi bagian dari harapan kolektif, sebuah impian yang menantikan pembebasan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Namun, siapakah sebenarnya Satrio Piningit ini? Apakah ia seorang tokoh historis yang identitasnya tersembunyi dalam kabut waktu? Ataukah ia simbol dari sebuah aspirasi yang lebih besar? Beberapa percaya bahwa Satrio Piningit bukanlah satu orang, melainkan representasi dari energi kolektif yang akan membangkitkan kesadaran dan kekuatan rakyat untuk menciptakan perubahan. Dalam pencarian kita akan sosok misterius ini, kita akan menemukan bahwa Satrio Piningit telah menjadi subjek dari berbagai interpretasi dan spekulasi. Ada yang menganggapnya sebagai metafora untuk kebangkitan spiritual dan moral bangsa, sementara yang lain yakin bahwa ia adalah sosok nyata yang kehadirannya akan segera terungkap. Satrio Piningit, dalam banyak hal, adalah cerminan dari jiwa bangsa Indonesia. Ia adalah harapan yang terpatri dalam setiap narasi rakyat, sebuah simbol dari kekuatan dan ketahanan yang telah membimbing Indonesia melalui tantangan sejarah. Dan mungkin, dalam perjalanan kita untuk memahami legenda ini, kita akan menemukan bahwa Satrio Piningit bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang kita semua, tentang kekuatan yang kita miliki untuk membentuk masa depan kita sendiri. Dalam perjalanan kita menelusuri asal-usul ramalan Satrio Piningit, kita akan menyelam ke dalam kedalaman sejarah Indonesia, tempat di mana mitos dan fakta seringkali berjalinan menjadi satu narasi yang tak terpisahkan. Ramalan tentang Satrio Piningit bukanlah sekadar cerita, ia adalah warisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, mengalir dalam darah dan napas kebudayaan Indonesia. Dari naskah-naskah kuno yang disimpan dengan hati-hati di perpustakaan keraton, hingga lisan para sesepuh yang masih memegang teguh tradisi, ramalan Satrio Piningit telah berkembang menjadi lebih dari sekadar prediksi. Ia telah menjadi simbol harapan yang terus menerangi jalan bagi banyak orang, terutama di saat-saat sulit. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana ramalan ini pertama kali muncul. Menurut beberapa sumber, ramalan ini berasal dari masa pemerintahan Raja Jayabaya, yang memerintah kerajaan Kediri pada abad ke-12. Jayabaya dikenal tidak hanya sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang memiliki kemampuan spiritual untuk melihat ke dalam masa depan.
Ramalan tentang Satrio Piningit, yang konon akan muncul di akhir zaman untuk membawa perubahan besar bagi bangsa, telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Ia dianggap sebagai sosok yang akan memimpin Indonesia menuju era baru, era di mana keadilan dan kemakmuran akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun, bagaimana ramalan ini berkembang dalam budaya Indonesia modern? Dari interpretasi para ahli spiritual hingga pandangan masyarakat awam, Satrio Piningit telah diinterpretasikan dalam berbagai cara. Beberapa melihatnya sebagai metafora untuk perubahan sosial dan politik, sementara yang lain percaya bahwa ia adalah sosok nyata yang akan muncul ketika waktunya tiba. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi berbagai interpretasi tersebut dan mencoba memahami bagaimana Satrio Piningit terus memainkan peran penting dalam narasi nasional. Kita akan melihat bagaimana ramalan ini telah menginspirasi karya sastra, seni, dan bahkan politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tapestri budaya Indonesia. Ketika kita memasuki dunia interpretasi dan spekulasi mengenai Satrio Piningit, kita seperti memasuki sebuah labirin pemikiran yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, ada mereka yang melihat Satrio Piningit sebagai metafora, sebuah simbol dari kebangkitan dan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam pandangan ini, Satrio Piningit tidak terikat pada satu individu, melainkan mewakili sebuah era atau gerakan yang akan membawa transformasi sosial dan spiritual. Metafora Satrio Piningit seringkali digunakan untuk menggambarkan keinginan kolektif akan adanya pemimpin yang bijaksana dan adil, yang mampu membebaskan rakyat dari belenggu kesulitan dan ketidakadilan. Ini adalah konsep yang mengakar dalam budaya Jawa dan Indonesia secara luas, mencerminkan aspirasi untuk mencapai masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Di sisi lain, ada pula yang yakin bahwa Satrio Piningit adalah sosok nyata, seorang individu yang kehadirannya akan menjadi titik balik dalam sejarah bangsa. Mereka yang berpegang pada keyakinan ini seringkali mencari tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan bahwa Satrio Piningit mungkin sudah berada di antara kita, atau akan segera muncul. Spekulasi tentang identitas Satrio Piningit berkisar dari tokoh-tokoh politik hingga pemimpin spiritual, dengan setiap kandidat membawa serangkaian argumen mengapa mereka bisa dianggap sebagai inkarnasi dari ramalan tersebut. Beberapa percaya bahwa Satrio Piningit akan muncul sebagai pemimpin yang tidak terduga, seseorang yang mungkin saat ini masih tersembunyi atau belum dikenal oleh publik. Kita akan mengeksplorasi berbagai pandangan ini dengan mendalam, mencoba memahami alasan di balik setiap interpretasi dan spekulasi. Apakah ada dasar historis atau budaya yang mendukung pandangan-pandangan tersebut? Bagaimana masyarakat modern menanggapi dan mengintegrasikan konsep Satrio Piningit ke dalam narasi nasional mereka? Dalam bagian ini, kita juga akan mempertimbangkan bagaimana harapan dan kepercayaan dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap tokoh-tokoh legendaris seperti Satrio Piningit. Apakah kita cenderung menciptakan pahlawan yang kita inginkan berdasarkan kebutuhan dan situasi saat ini? Dan bagaimana hal ini mencerminkan kekuatan cerita dan mitos dalam membentuk identitas kolektif kita? Di era modern ini, di mana informasi bergerak secepat cahaya dan skeptisisme seringkali menggantikan keajaiban, bagaimana Satrio Piningit dilihat oleh masyarakat Indonesia? Pertanyaan ini membawa kita ke inti dari bagaimana legenda dan mitos bertahan dan beradaptasi dalam masyarakat yang terus berubah. Untuk sebagian orang, Satrio Piningit masih merupakan sosok yang sangat diharapkan, simbol dari pemimpin ideal yang akan membawa perubahan signifikan. Dalam konteks sosial politik saat ini, di mana banyak orang mencari arah dan kejelasan, harapan akan kedatangan Satrio Piningit masih hidup dan bernafas di antara percakapan sehari-hari, menjadi topik yang hangat di media sosial dan bahkan muncul dalam diskusi politik. Namun, bagi yang lain, Satrio Piningit telah berubah menjadi bagian dari legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi cerita yang diceritakan kepada anak-anak, bagian dari folklore yang mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian, keadilan, dan harapan. Dalam bentuk ini, Satrio Piningit tidak lagi hanya menunggu untuk muncul, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya,
menginspirasi melalui nilai-nilai yang diwakilinya. Kita juga melihat bahwa di era digital, interpretasi tentang Satrio Piningit telah berkembang. Internet telah memungkinkan berbagai komunitas untuk berbagi pandangan dan teori mereka tentang siapa atau apa itu Satrio Piningit. Dari forum online hingga blog pribadi, orang-orang berbagi mimpi dan visi mereka tentang bagaimana dan kapan Satrio Piningit akan muncul, menciptakan tapestri yang kaya dari spekulasi modern. Dalam konteks ini, Satrio Piningit juga menjadi simbol dari kekuatan cerita rakyat dalam era baru. Ia menunjukkan bagaimana legenda dapat terus hidup dan relevan, beradaptasi dengan zaman dan terus mempengaruhi cara kita melihat dunia dan masa depan kita. Satrio Piningit, dalam banyak cara, menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara tradisi dan inovasi. Apakah Satrio Piningit pahlawan atau mitos? Ini adalah pertanyaan yang mengundang kita untuk merenung lebih dalam tentang esensi dari legenda dan bagaimana mereka berakar dalam realitas kita. Jawabannya, seperti yang Anda sebutkan, mungkin tidak hitam dan putih. Legenda Satrio Piningit, seperti banyak cerita rakyat lainnya, mungkin mengandung lapisan-lapisan kebenaran dan fiksi yang saling melengkapi. Dalam pencarian kita untuk memahami Satrio Piningit, kita menemukan bahwa ia bukan hanya sebuah nama atau cerita, ia telah menjadi simbol dari identitas nasional, sebuah ikon yang mencerminkan nilai-nilai, harapan, dan aspirasi bangsa Indonesia. Satrio Piningit telah menanamkan dirinya dalam warisan budaya yang kaya, menjadi bagian dari dialog yang terus-menerus antara masa lalu dan masa depan. Legenda ini mengajarkan kita tentang pentingnya kepahlawanan dan keberanian moral dalam menghadapi tantangan. Ia mengingatkan kita bahwa pahlawan bisa datang dalam berbagai bentuk, dan kadang-kadang, pahlawan yang paling berpengaruh adalah mereka yang menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, Satrio Piningit mungkin lebih dari sekadar pahlawan. Ia adalah manifestasi dari kekuatan kolektif kita untuk bermimpi dan berubah. Namun, apakah Satrio Piningit juga sebuah mitos? Mungkin. Mitos seringkali lahir dari kebutuhan kita untuk menjelaskan yang tidak diketahui dan untuk memberikan struktur pada dunia di sekitar kita. Mereka adalah cerita yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai budaya, untuk mempertahankan tradisi, dan untuk menjaga api harapan tetap menyala di dalam hati kita. Yang jelas, Satrio Piningit telah menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia yang kaya. Ia telah menjadi wadah bagi banyak generasi untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk keadilan, kedamaian, dan kemakmuran. Dan mungkin, dalam perjalanan kita untuk memahami legenda ini, kita akan menemukan bahwa Satrio Piningit adalah keduanya, pahlawan dan mitos, masing-masing memberikan kita pelajaran dan inspirasi yang berharga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.